Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Rofiatus Soliha, NIM 190211000171 dari Manajemen D. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai gaya kepemimpinan seorang tokoh. Nah, tokoh yang saya angkat hari ini adalah Bahruddin Yusuf Habibie atau biasa dikenal oleh Bapak B.J. Habibie. Biodata singkat dari Bapak B.J. Habibie. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Bapak Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, dan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puswowardojo. Analisis kepemimpinan B.J. Habibie dengan metode atau pendekatan ASEAN atau model 5 faktor atau dalam bahasa Inggrisnya 5 factor model. Pendekatan ASEAN atau model 5 faktor merupakan skema kategorisasi teori kepribadian yang mencakup keterbukaan terhadap pengalaman, ketelitian, ekstraversi, keramahan, dan neurotisme. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman atau openness to experience. Hal ini berkaitan dengan rasa ingin tahu, pemikiran inovatif, asimilasi informasi baru, dan bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Bapak Habibie memiliki kepribadian ini. Hal itu terbukti pada saat Bapak Habibie muda menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang teknologi dan fisika. Pada tahun 1950, Bapak Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middlebury School. Dan di SMA, beliau tampak menonjol dalam prestasi, terutama dalam pelajaran-pelajaran ekstrakta yang membuat beliau menjadi sosok favorit di sekolahnya. Nah, setelah tamat SMA pada tahun 1954, selama 6 bulan beliau berkuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung atau sekarang lebih dikenal oleh ITB ya. Dan dilanjutkan ke Rheinische Westfälische Technik Hochschule di Jerman pada tahun 1955. Berbeda dengan anak rata-rata yang berkuliah di luar negeri karena beasiswa, Bapak Habibie berkuliah di sana dengan dibiayai oleh ibunya yang bekerja atau melakukan usaha catering dan indekos di Bandung setelah meninggal oleh suaminya. Dan pada tahun 1967, Bapak Habibie menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Ketelitian, di mana Habibie memimpin industri-industri strategis tersebut. Namun, Habibie memiliki alasan logis untuk memulai berteknologi tinggi. Tentu membutuhkan investasi yang besar dalam jangka waktu yang lama. Tapi hasilnya tidak bisa langsung dirasakan pada saat itu juga. Dan hingga operasi industri-industri strategi yang cukup besar dan akhirnya industri-industri strategis ala Habibie akhirnya membuahkan hasil berupa pesawat terbang, helikopter, senjata, kemampuan berlatih, dan jasa pemeliharaan untuk mesin-mesin pesawat dan banyak lain sebagainya. Ekstraversi. Kepribadian ini dapat dilihat pada Bapak Habibie. Dan hal itu dapat dibuktikan pada saat selama Bapak Habibie menjabat sebagai presiden, beliau cenderung berperilaku pemimpin yang memberikan pertimbangan sendiri dan rangsangan intelektual. Hal ini dibuktikan saat beliau melakukan pertimbangan sendiri yang dilakukan saat malam hari sebelum dirinya dilantik menjadi presiden, yang mana beliau telah membuat beberapa poin untuk nantinya akan langsung segera dijalankan oleh dirinya, para menteri atau bawahannya. Dan di era kepemimpinan Bapak Habibie ditandai beberapa perkembangan pesat dari sudut pandang demokrasi, teknologi, dan lain sebagainya. Keempat adalah keramahan atau agreeableness, di mana kepribadian ini dapat dilihat
di sosok Bapak Habibie, yang mana pada masa jabatan Bapak Habibie, beliau memberikan kebebasan kepada rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka atau tetap bergabung dengan RI. Bapak Habibie memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timor Timur. Hasil referendum, tim pun memilih merdeka. Pada masa jabatannya, Bapak Habibie menunjukkan perhatian terhadap keinginan bangsa untuk lebih mengerti dan menerapkan prinsip umum demokrasi. Bapak Habibie mengembangkan sebuah konsep yang lebih jelas. Konsep ini kemudian diimplementasikan dalam berbagai agenda politik. Kelima, neurotisme. Bapak Habibie memiliki tingkat neurotisme yang lebih tinggi sebab beliau adalah sosok yang cenderung bertindak atau mengambil keputusan secara tepat apabila dalam situasi penuh emosional, seolah ia kehilangan kesabaran untuk menurunkan amarahnya. Bertindak cepat, hal itu rupanya merupakan salah satu solusi untuk menurunkan tensinya. Hal ini dapat diilustrasikan pada saat lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Dalam analisa gaya kepemimpinan sebelumnya, hal itu berkaitan dengan pembentukan diri sebagai pemimpin, apa yang harus dilakukan dalam membentuk karakter, kredibilitas, pengaruh, dan melakukan perencanaan serta menggerakkan orang lain. Pembentukan diri sebagai pemimpin. Pembentukan diri sebagai pemimpin oleh Bapak Habibie berasal dari, pertama, belajar dari pengalaman. Bapak Habibie belajar dari kesalahan presiden terdahulunya, yaitu Jenderal Soeharto, yang mana Bapak Habibie memimpin Indonesia dengan cermat, cepat, telaten, rasional, dan reformasi. Pengamatan Bapak Habibie pada pemerintahan Orde Lama dan sebagai pejabat pada masa Orde Baru, di mana telah mengarahkan beliau untuk mempelajari situasi yang ada, dan pengalaman beliau saat menjabat menjadi ketua sebelumnya. Yang kedua, beliau mempelajarinya secara formal. Beliau mempelajari mengenai kepemimpinan melalui pendidikan formal selama menjadi pelajar atau mahasiswa, yang mana memberikan beliau beragam perspektif untuk mengkaji studi kepemimpinan. Yang kedua, kredibilitas. Di sini Bapak Habibie tidak diragukan lagi apabila dilihat dari pengalaman beliau yang menjabat menjadi ketua dan wakil ketua sebelum-sebelumnya. Ditambah kecerdasan yang dimiliki Bapak Habibie yang dapat dibuktikan oleh Bapak Habibie saat muda, yang menghabiskan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 sampai S3-nya di NIH Jerman dengan indeks prestasi summa cum laude, serta karya-karya beliau mendesain beberapa proyek pembuatan pesawat terbang. Selanjutnya, pengaruh, melakukan perencanaan dan menggerakkan orang lain versi Bapak Habibie. Yang pertama, sumber kekuasaan teorinya sendiri menurut Friends dan Revans ada 5, yaitu kekuasaan paksaan, rujukan, sah, penghargaan, dan paksa. Sumber kekuasaan Bapak Habibie sendiri berasal dari kekuasaan sah, sebab Bapak Soeharto yang pada saat itu menjabat menjadi presiden mundur, maka Bapak B.J. Habibie selaku wakilnya pun diangkat menjadi presiden RI ketiga berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perencanaan yang dilakukan oleh Bapak Habibie adalah perencanaan memimpin Indonesia dengan cermat, cepat, telaten, rasional, dan reformasi. Bapak Habibie menerapkan prinsip umum demokrasi yang melalui sistematik, menyeluruh, dan menyatu. Bapak Habibie mengembangkan sebuah konsep yang lebih jelas, kemudian pengejawatan dari proaktif dan prediksi preventif atas interpretasi dari demokrasi sebagai sebuah mesin politik. Yang selanjutnya adalah taktik mempengaruhi yang dinilai dari IBEGI. Bapak Habibie merupakan pemimpin dengan kekuasaan berdasarkan hubungan yang kuat atau driven power, sehingga beliau menggunakan taktik daya tarik inspirasional yang berasal dari prestasi yang selama ini Bapak Habibie capai untuk mempengaruhi orang di sekitarnya. Dan seperti jasa-jasa beliau dalam bidang teknologi pesawat terbang, yang mengantarkan beliau mendapatkan gelar Doktor Kehormatan atau Doctor of Honoris Causa dari berbagai universitas terkemuka dunia.
antara lain Curtin Institute of Technology dan Chungbuk University. Presiden Habibie berhasil memimpin negara keluar dari dalam keadaan ultra krisis, yang mana melaksanakan transisi dari negara otorian menjadi demokrasi. Sukses melaksanakan pemilu tahun 1999, sukses membawa perubahan Indonesia yang signifikan pada stabilitas, demokrasi, dan reformasi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.